Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, mari sebelum kita mulai pelajaran, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai janji Pak Nur yang lalu pada pertemuan kedua, hari ini kita akan meneruskan materi bab yang pertama mengenai ukhuwah dan juga husnudzon. Kalau pada pertemuan yang kemarin, pertemuan kedua, kita membahas mujahadah an-nafs. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ukhuwah atau persaudaraan dan juga husnudzon. Nah, ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti persaudaraan. Kemudian pembagian ukhuwah itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Basyariyah, yang ketiga ukhuwah Watoniyah. Partner akan jelaskan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama ukhuwah Islamiyah ialah persaudaraan antara sesama umat Islam, sama-sama beragama, itu ukhuwah Islamiyah. Kemudian ukhuwah Basyariyah ialah persaudaraan antara sesama manusia tanpa mempertimbangkan ras, suku, agama. Ya seperti kita di Indonesia, kalian berteman dengan orang yang beragama Nasrani, orang beragama Katolik, yaitu namanya ukhuwah Basyariyah, ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia. Kemudian yang ketiga ukhuwah Watoniyah, yaitu ukhuwah dengan persamaan bangsa dan negara. Kita sebagai bangsa Indonesia ketika bertemu dengan orang Jawa Barat, ketemu orang Papua, ketemu orang Aceh, itu termasuk saudara kita. Dan itu maksudnya ukhuwah Watoniyah, persaudaraan yang diikat karena kesamaan negara atau bangsa, ya. Kemudian persaudaraan dalam Islam itu seperti bangunan. Artinya apa? Masing-masing menguatkan yang lainnya. Jadi kalau dalam Islam, kalau satu bagian sakit, maka yang lainnya juga ikut sakit. Di riwayat yang lain, persaudaraan dalam Islam itu seperti suatu tubuh. Kalau kaki sakit, kita juga merasakan sakit. Kalau tangan sakit, kita merasakan sakit. Nah, di riwayat ini seperti bangunan yang bagiannya saling kokoh dan mengkokohkan. Nah, persaudaraan dalam Islam itu sesuai dengan firman Allah, ya, di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, artinya apa? Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Kemudian bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Artinya apa? Di sini ditegaskan dalam surat Al-Hujurat bahwa kita dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesama umat Islam itu bersaudara. Kalau ada di antara kita atau saudara kita atau kita sendiri dan saudara kita itu bertengkar, maka kita harus segera memperbaiki hubungan sehingga pertengkaran tersebut tidak berlarut-larut. Kemudian apa hikmah ukhuwah? Yang pertama menciptakan wihdah atau persatuan. Tentunya kalian tahu, ya, kalau orang bersaudara itu mesti bersatu. Harusnya seperti itu idealnya. Yang kedua menciptakan kuwah atau kekuatan. Yang ketiga menciptakan mahabbah, cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana cara menciptakan ukhuwah? Untuk secara umum ini, ya, secara umum di kita, kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama tidak menggunjing.
kemudian tidak mengejek atau mengolok-olok dan merendahkan. Ini masuk ke materi kita yang lalu, mujahadah an-nafs. Kemudian tidak mencari kesalahan orang lain dan tidak memanggil dengan gelar yang buruk. Gelar yang buruk itu misalnya dia pesek jangan dipanggil sek pesek, atau dia pincang dipanggil cang pincang. Panggillah dengan nama yang dia sukai. Kemudian untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah sesama umat Islam, yang pertama rajin-rajinlah untuk sholat berjamaah di masjid, karena di dalam masjid itu sangat sangat menjadi sarana yang penting sekali untuk menciptakan ukhuwah sesama umat Islam. Yang kedua, saling memaafkan. Yang ketiga, saling mendoakan. Dan yang keempat, menolong jika ada yang membutuhkan. Ini secara umum seperti itu ya. Tinggal tugas kalian setelah mendapatkan ini bagaimana mempraktekannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian anak-anakku, kita masuk ke husnudon. Kalian tentu tahu apa itu husnudon dan lawannya apa. Ya, husnudon itu berprasangka baik. Kalau dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, husnu artinya baik, don itu artinya prasangka. Berarti husnudon bukan baik prasangka tetapi prasangka baik. Ya, ya bisa sih baik prasangka bisa, tetapi ketika di Indonesia maka dibalik prasangka baik. Kemudian lawannya suuzon. Suuz itu buruk, kemudian zon itu prasangka. Berarti suuzon lawannya husnudon itu buruk sangka. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, tipe husnudon itu ada 3. Yang pertama husnudon kepada Allah, yang kedua husnudon kepada diri sendiri, dan yang ketiga husnudon kepada manusia atau orang lain. Husnudon kepada Allah ya kalau kalian misalnya menginginkan sesuatu tetapi belum dikabulkan oleh Allah, ya husnudon bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Kemudian husnudon kepada diri sendiri, ketika kalian mengerjakan soal ulangan misalnya, berbaik sangka pada diri sendiri, ya yakin bahwa saya bisa mengerjakan tanpa melihat pekerjaan teman yang lain. Apalagi guru memerintahkan ketika mengerjakan tidak boleh mencontek. Nah, kalian harus husnudon pada diri kalian sendiri. Misal juga kalau kalian diberi sesuatu atau amanah, jangan terus beranggapan saya tidak bisa, tetapi husnudonlah kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, husnudon kepada manusia, ya seperti biasa, jangan suka berprasangka buruk. Walaupun prasangka buruk itu dibolehkan. Apakah ada suuzon yang dibolehkan? Boleh. Suuzonnya seorang polisi terhadap tersangka atau terhadap pelaku kejahatan itu boleh disuudoni, ya diprasangka. Ini misalnya seperti ini, jangan-jangan dia yang mencuri, itu buktinya sudah ada. Nah, itu namanya suudzon tapi masih dibolehkan ya. Nah, tetapi kita dianjurkan di sini untuk husnudon kepada manusia atau orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, contoh perilaku husnudon yang pertama, rela menerima takdir dari Allah yang diimbangi dengan usaha dan doa. Berpikir positif bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik bagi manusia. Nah, hikmah apabila kalian sudah husnudon dan memiliki sifat husnudon, yang pertama itu hatinya menjadi tenang. Kemudian pikirannya tidak was-was, tidak gampang emosi karena husnudon. Kemudian lebih terjaga mulutnya dari berbicara kotor, tidak gampang mengeluh, lebih bertawakal kepada Allah, dan yang tentunya yang terakhir menambah keimanan kita. Nah, begitulah anak-anakku untuk pertemuan kita hari ini. Setelah ini nanti kita sambung dengan mengerjakan tugas. Tolong kalian kerjakan dengan baik. Kemudian jangan sampai lupa untuk absen di ruang belajar dan masuk ke ruang tanya jawab untuk absen lapis kedua. Dan tugasnya insya Allah akan Pak Nur berikan sebentar lagi, 10 soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Materi PPT ini akan Pak Nur share di kurikulum Semansa. Begitu ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa sholat waktu. Semoga kita besok dipertemukan Allah segera ya, entah itu di sekolahan ataupun besok kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.